Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari dengan NIM 2108205008 dari jurusan Akuntansi Syariah 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tenaga kerja langsung. Nah, untuk memenuhi nilai mata kuliah akuntansi biaya. Langsung saja menyaksikan materi yang saya akan jelaskan. Dan sebelum menyaksikan, jangan lupa yang menonton video ini untuk like, comment, and subscribe. Langsung saja menyaksikan materi yang saya jelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tenaga kerja langsung, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan membahas tentang definisi, pengolahan tenaga kerja, dan akuntansi biaya tenaga kerja. Nah, yang pertama itu definisi biaya tenaga kerja, yang dimana artinya tenaga kerja adalah usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Terus yang kedua itu biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk menggunakan tenaga kerja manusia tersebut. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu penggolongan biaya tenaga kerja. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan biaya tenaga kerja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Yang ketiga, penggolongan menurut jenis pekerjaan. Yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Nah, yang pertama, penggolongan biaya tenaga kerja. Yang pertama itu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, yang dimana biaya tenaga kerja produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian produksi, meliputi gaji karyawan, produk, biaya tunjangan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, gaji pimpinan pabrik. Nah, biaya tenaga kerja pemasaran itu biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran tenaga kerja bagian pemasaran. Nah, contohnya itu meliputi gaji karyawan, biaya tunjangan karyawan pemasaran, biaya komisi pemasaran, gaji pimpinan pemasaran. Terus biaya tenaga kerja administrasi dan umum, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja bagian administrasi. Nah, contohnya itu meliputi gaji karyawan bagian akuntansi, gaji bagian personalia, gaji bagian sekretariat, biaya tunjangan karyawan bagian akuntansi, biaya tunjangan bagian personalia, biaya tunjangan karyawan bagian sekretariat. Nah, poin yang kedua itu penggolongan menurut kegiatan departemen dalam perusahaan. Nah, ada dua, yaitu yang pertama biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen produksi. Nah, biaya tenaga kerja yang terjadi di departemen produksi itu misalnya departemen produksi suatu perusahaan kertas yang terdiri dari 3 departemen, yaitu bagian pulpen, ada bagian pulpen, bagian kertas, dan bagian penyempurnaannya. Terus yang kedua itu biaya tenaga yang terjadi di departemen non-produk, yaitu misalnya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain-lain. Nah, penggolongan kegiatan tenaga kerja dalam kedua departemen ini dikasutkan untuk memudahkan pengendalian terhadap yang ada tenaga kerja pada setiap departemen. Yang ketiga itu poin yang ketiga penggolongan menurut jenis pekerjaan. Nah, penggolongan menurut jenis pekerjaan dalam suatu departemen sebuah perusahaan itu tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan jenis pekerjaannya, yaitu gaji mandor, upah pengawas, gaji operator. Nah, gaji masing-masing jenis pekerjaan berbeda satu sama lain. Terus yang keempat, penggolongan menurut hubungan dengan produk. Nah, di situ ada dua, tenaga kerja langsung sama tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja yang timbul dari pembuatan produksi yang langsung berhubungan dengannya. Nah, terus
Kalau tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja yang timbul dari perbuatan produk, namun karyawan tidak langsung berhubungan dengan perbuatan produk tersebut. Langsung ke poin yang ketiga, yaitu akuntansi biaya tenaga kerja. Yaitu ada 4. Yang pertama, gaji dan upah. Yang kedua, insentif. Yang ketiga, premi lembur. Yang keempat, honor cuti. Yang pertama, gaji dan upah, yang dimana pengertian gaji karyawan adalah biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan tetap perusahaannya. Misalnya pimpinan, karyawan administrasi yang gajinya dihitung bulanan. Untuk menghitung gaji didasarkan pada kartu hadir. Nah, sedangkan pengertian upah adalah biaya yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan didasarkan pada jumlah jam kerja. Pembayaran bisa dilakukan mingguan atau pembayaran dapat didasarkan pada kartu jam kerja karyawan. Nah, upah biasanya dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan jam kerja karyawan. Nah, upah juga biasanya digunakan oleh tenaga kerja langsung di pabrik atau yang langsung berhubungan dengan pembuatan produk. Nah, akuntansi biaya gaji dan upah itu dilakukan dalam 4 tahap pencatatan berikut. Nah, yang pertama itu pencatatan berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah. Bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Nah, barang dalam proses biaya tenaga kerja di debit, biaya overhead pabrik itu di debit, biaya administrasi dan umum itu di debit, dan biaya pemasaran itu di debit. Nah, gaji dan upah itu posisinya di kredit. Nah, tahap yang kedua itu berdasarkan bukti kas keluar. Bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Di debit gaji dan upah, di kredit utang PPh karyawan, dan di kredit utang gaji dan upah. Nah, terus tahap yang ketiga itu berdasarkan bukti kas keluar. Bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah di debit, utang PPh karyawan di kredit, utang gaji dan upah di kredit posisinya. Terus tahap yang keempat, penyetoran PPh karyawan kepada negara. Maka bagian akuntansi itu membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama itu utang PPh karyawan di debit, kas di kredit. Poin yang kedua, saya di sini akan menjelaskan insentif. Nah, insentif itu ada 2. Yang pertama, strike pays for work with greater than hour minimum plan. Nah, yang dimana karyawan itu dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran standar untuk hasil produksi yang melebihi jumlah standar tersebut. Nah, karyawan itu memenuhi jumlah upah tambahan sebesar jumlah kelebihan satuan keluaran di atas standar tarif upah persatuan. Nah, tarif upah persatuan itu dihitung dengan cara membagi upah standar per jamnya dengan satuan keluaran standar per jam. Nah, Taylor Incentive Price Rate Plan. Nah, ini tuh cara pemberian insentif ini adalah strike price work with guaranteed hourly minimum plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jam dan tiap potong yang lain untuk jumlah keluaran tinggi per jam. Poin yang ketiga itu premi lembur, yang dimana pengertian premi lembur adalah sejumlah uang yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan karena karyawan bekerja melebihi jam yang ditentukan perusahaan. Nah, misalnya contoh premi lembur itu dalam 1 minggu itu karyawan bekerja normal 40 jam. Nah, kelebihan dari 40 jam itu dihitung uang lembur. Adanya lembur karena ada tambahan pekerjaan atau ada tambahan order. Terus poin yang keempat itu honor cuti. Nah, honor cuti itu sejumlah uang yang dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya yang diberikan cuti. Nah, namun karyawan tersebut tetap bekerja walaupun mendapatkan jatah cuti. Nah, jadi perusahaan itu membayar honor cuti tersebut
honor cuti tersebut itu bukan merupakan biaya tenaga kerja langsung, sehingga tidak dibebankan pada akun barang yang dalam proses, melainkan dibebankan pada biaya overhead pabrik. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang tenaga kerja langsung. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.